Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bil ikhtisar, secara singkat saja, karena saya diperintah ini sama Sohibul musibah, bukan waktunya saya sebetulnya, ada guru yang pantas bicara, tapi karena saya tamu, katanya orang ad-dhaif kal mayyit, tamu itu kayak mayit, ya mau diapakan saja tidak bisa bergerak, tidak bisa balas. Jadi alhamdulillah malam ini bersama-sama kita berkumpul, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita memujiakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam keadaan sehat, afiah. Mudah-mudahan kesehatan kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Pertama, saya ucapkan rasa hormat dan takdim saya kepada guru kita Kiai Haj Maulana Abuya Turtusi, mata'allahu fi hayati fi siha wal afiyah wa tawil umur wa syahalallahu tariqan ila jannah. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, supaya kita dapat ilmu beliau sekaligus dapat berkah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kami curahkan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah, kita berkumpul bersama-sama di malam ini adalah atas undangan Sahibul Hajah, di mana Sahibul Hajah mengadakan 100 hari ibunda tercintanya Hajah Hamzah bin Basuni. Mudah-mudahan kita doakan ibunda beliau almarhumah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya, dan insya Allah kelak dimasukkan jannah surga bersama kita dan bersama anak-anaknya semua. Amin ya rabbal. Ketahuilah wahai ikhwan muslimin, acara-acara ini adalah bentuk seorang anak atau keluarga yang selalu mencintai orang tuanya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka wajib bagi kita, apalagi kita masih punya orang tua, selalu mendoakan orang tua kita agar orang tua kita selalu sehat, panjang umur, dan insya Allah selalu mendidik kita dan menjadikan kita orang yang soleh wassolihah. Punya anak adalah suatu kebahagiaan, suatu kebahagiaan, sekaligus amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bicara amanat, jangan kita mengkhianati amanat. Yang Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah, jangan sekali-kali kamu mengkhianati Rasul, dan jangan kamu mengkhianati apa-apa yang telah diberikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian. Maka bagi orang tua, anak adalah suatu kebahagiaan sekaligus sebagai amanat dari Allah yang wajib kita didik sampai menjadi orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Bukti malam ini keluarga
mengadakan acara tasyakuran. Kita semuanya diajak berdoa, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhumah dimasukkan surganya Allah. Berikut semua keluarga kita yang telah meninggal, ayah kita, ibu kita, insya Allah dimasukkan surganya Allah. Amin ya rabbal ikhwan muslimin rahimakumullah. Sudah ditulis dalam Al-Quran, orang ini kalau sudah punya anak atau anak kepada orang tua harus selalu berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai dilukiskan tadi di dalam doanya yang dibacakan oleh qori kita, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Selalu mendoakan anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Selalu mendoakan anak-anaknya. Agar apa? Tiada tujuan lain, mengharapkan anak menjadi anak yang berhasil, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berbakti kepada guru-gurunya, anak yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Kalau kita menjadi seorang anak, maka wajib hukumnya kita menghormati orang tua. Wajib hukumnya taat kepada orang tua. Maka kalau anak kita berhasil, maka kita berbahagia. Kalau anak kita berbakti kepada orang tua, maka inilah harta yang tidak bisa dinilai dengan harta yang kita miliki. Seorang anak yang berbakti kepada orang tua, inilah adalah kekayaan yang luar biasa. Saya ingatkan kepada orang tua, jangan Anda ributkan, jangan Anda sibukkan dengan menghitung dunia kita. Nanti ketika kita meninggal, uang yang kita miliki dimiliki orang lain. Harta kita dimiliki orang lain. Rumah kita yang bagus, yang mewah dimiliki orang lain. Mobil semuanya, kekayaan dohir semuanya ini ketika kita meninggal pasti kita tinggalkan. Tetapi tidak mungkin anak kita tinggalkan. Mustahil anak kita berikan kepada orang lain. Anak tetap kita bawa meskipun kita sudah meninggal. Maka perhatikan, dudukkan anak kita, didik anak kita, supaya anak kita menjadi orang yang soleh. Jadikan anak kita yang selalu berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, takut kepada Allah, takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dudukkan anak kita dengan ulama, dudukkan anak-anak kita dengan pelajaran akidah, kenalkan anak kita dengan syariat. Kalau kita mempunyai anak yang soleh, maka kegembiraan yang luar biasa. Nabi Allah Yakub ketika mau mati memanggil anaknya semua, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Kalau anak tidak dididik, maka mustahil anak mengetahui apa yang diharapkan orang tua. Maka mereka mengatakan, na'budu ilahaka, galu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Wahai ayahku, setelah engkau mati, kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kami akan menyembah ayah-ayah kami yang mereka menyembah Allah, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Maka dudukkan anak kita, kenalkan kepada akidah, kenalkan kepada syariat Islam. Kalau tidak mengenal itu, mustahil anak kita mengetahui kita. Mustahil anak yang kita lahirkan akan berbakti kepada kita. Bahkan naudzubillah, banyak di zaman sekarang anak yang berani membantah orang tuanya. Anak yang berani
sampai-sampai meninggalkan syariat agamanya. Padahal orang tuanya orang-orang yang soleh, orang tuanya ulama, tetapi karena tidak dididik, maka berbahaya bagi kita. Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah, insya Allah di hadapan para ulama, anak-anak kita menjadi anak yang soleh wa solihah. Tiada kebahagiaan kecuali anak kita berbakti kepada kita, patuh dan cinta kepada orang tua. Dan insya Allah dengan pendidikan agama, maka anak Anda akan mengenal Allah, mengenal Rasul Muhammad SAW, dan nanti kita kelak akan berbahagia berkumpul dengan anak kita. Sebentar ya, saya tambah cerita sedikit, boleh guru ya? Sedikit saja. Ada satu riwayat, seorang keluarga miskin mempunyai anak, yang dimana anak tadi anak yang soleh. Keluarga yang tidak punya rumah mewah, tidak pernah makan enak, tidak punya kendaraan, tetapi orang tersebut mempunyai anak yang soleh. Ketika hari raya Idul Fitri, anak tersebut berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan kawan-kawannya yang lagi berbahagia. Tetapi anak tadi tidak pakai baju baru. Anak tadi tidak memakan makanan yang enak seperti teman-temannya. Tidak bergembira seakan-akan seperti teman-temannya. Maka ayah dan ibunya menangis, memanggil anak tadi, "Wahai anakku." Bapaknya memanggil, "Wahai anakku, maafkan ayah kamu yang pada hari ini tidak bisa membelikan baju, tidak bisa membelikan sarung, tidak bisa membelikan pakaian yang baru seperti teman-temanmu. Maafkan wahai anakku, karena ayah tidak punya uang untuk membelikan pakaian baru untuk hari raya ini." Ibunya menangis sambil memeluk, "Wahai anakku, maafkan ibumu yang tidak bisa memberikan makanan, tidak memasak seperti teman-temanmu lagi makan enak sekarang. Maafkan ibumu, nak. Karena hari ini ayahmu tidak ada duitnya, maka pasti saya tidak ada duitnya." Si anak memandang orang tua tadi sambil tersenyum. Bukan susah hadirin. Sambil berkata, "Al-id indiya walidayya mata ara abawayya yafrohani bi." Wahai ibuku, hari raya adalah ketika engkau memandang aku dengan pandangan yang penuh cinta kasih. Id bagi saya, lebaran bagi anakmu ini ketika engkau ridho melihat aku. Kalaupun ibu atau bapak bisa membelikan aku baju, membelikan aku pakaian, memberikan aku makanan yang enak-enak seperti teman-temanku, tetapi engkau tidak ridho kepadaku, maka ini bukan hari lebaran. Lebaran bagi aku adalah engkau melihat aku dengan wajah senang, hatimu ridho kepadaku, maka inilah hari raya bagiku. Mari hadirin, contoh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Al-Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain, selama hidupnya dia kalau datang ke ibunya, belum pernah ibunya ini melihat punggungnya. Karena apa? Karena setelah berhadapan dengan ibunya, dia tidak berani membelakangi ibunya. Sampai selama hidupnya, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah dipandang ibunya punggungnya. Mudah-mudahan anak kita menjadi contoh seperti mereka. Anak kita menjadi anak-anak yang saleh wa salihah. Dan insya Allah kita banggakan besok sampai di akhirat. Kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banggakan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh,
anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan insya Allah di malam ini kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya. Panjang umur fi taatillah, panjang dalam umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh solihah. Dan keluarga kita semua yang telah meninggal, yang telah di dalam bumi, kita doakan mereka semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para guru, para habaib, para sahabat, para tabi'in, dan bersama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, mari bersama-sama kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil semuanya ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ampuni semua kesalahan saya ya Allah, kesalahan kami ya Allah, kesalahan orang tua kami ya Allah, kesalahan guru-guru kami ya Allah. Dan ya Allah, mudah-mudahan ulama kami ya Allah dipanjangkan umur, diberi keberkahan umur ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terutama Sayyidil Walid Abu Ya'uji Turtusi, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya ya Allah. Panjangkan umur beliau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kesehatan afiah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekaligus kita semuanya ya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan rezeki kita ya Allah, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Dan insya Allah yang lagi susah, Allah cabut kesusahan kita ya Allah, diganti kegembiraan ya Rahman, ya Rahim. Dan yang punya utang, yang belum bisa bayar ya Allah, mudah-mudahan ya Allah malam ini Allah bayarkan utang kita. Allah kembalikan uang-uang yang kita pinjam kepada orang lain, sehingga kegelisahan kita, kesusahan hati kita, kegundahan hati kita diganti dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, ya Sami'u ya Basir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhumah wa tafarraqna bi jam'in tamkatu ma'fumah wa la taj'al fina wala ma'na sakiyan wala mahruda bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang sopan dan ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.